Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready to learn English? Sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah minta kalian untuk siapkan buku dan alat tulis, fokus, dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, how are you today? Bertemu lagi dengan Ustazah Hilma. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan membahas tentang apologize and respond to it. Teman-teman, ada yang tahu arti apologize dan respond to it? Apologize artinya adalah meminta maaf, dan respond to it artinya adalah merespon permintaan maaf tersebut. Kita sebagai manusia, ketika melakukan kesalahan, maka wajib meminta maaf. Begitupun sebaliknya, jika ada orang yang meminta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkan orang tersebut. Nah, teman-teman, dalam bahasa Inggris, ketika kita akan meminta maaf, kita bisa menggunakan kata sorry, I'm sorry, dan I'm really sorry. Sedangkan untuk merespon permintaan maaf, kita bisa menggunakan kata it's okay, no problem, it's alright, never mind, dan don't worry. Okay, now we were going to learn about how to apologize when we come late. Nah, sekarang kita akan belajar cara meminta maaf ketika kita datang terlambat. Jadi, misalnya kita datang terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana cara meminta maaf dengan menggunakan bahasa Inggris? Look at the example over here. Kita lihat contohnya di sini. I'm sorry, Miss Berta, I'm late. Yang artinya, maafkan saya Miss Berta, saya terlambat. Kemudian, Miss Berta menjawab, it's alright, don't be late next time. Tidak apa-apa, jangan terlambat lagi lain waktu. Sekarang, kita latihan pronunciation-nya atau pengucapannya. Ucapkan setelah Ustazah ya. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. I'm sorry. I'm sorry. I'm late. I'm late. I'm sorry. I'm late. Oke, good job. I'm sorry, I'm late, yang artinya maafkan saya terlambat. Dan kalau menurut kita itu tidak apa-apa, kita bisa jawab dengan it's alright, don't be late next time, yang artinya tidak apa-apa, jangan terlambat lain kali. Nah, kita latihan lagi ya pengucapannya. Listen and repeat. It's alright. It's alright. Don't be late next time. Don't be late next time. Don't be late next time. Okay, good job. And now we were going to learn about how to apologize when we lose something. Kalau tadi saat kita terlambat, nah sekarang kita akan belajar cara meminta maaf saat kita menghilangkan barang. Misalnya, kita meminjam pensil teman. Terus, loh kok hilang? Nah, dan meminta maaf menggunakan bahasa Inggris. Okay, look at the example over here. Lihat contohnya di sini ya. I'm sorry, I lost your pencil. Kemudian dijawab, it's okay, tidak apa-apa. Kita latihan lagi ya pronunciation-nya atau pengucapannya. Listen and repeat.
dengarkan dan ulangi ya yang usah diucapkan. I'm sorry. I'm sorry. I lost your. I lost your. I'm sorry. I lost your. Titik. Nah, titik-titik di sini bisa kalian isi atau diikuti dengan nama benda yang dihilangkan. Contohnya tadi pensil ya. Jadi, I'm sorry, I lost your pencil. Oke, sekarang lihat gambar di sini. Look and circle. Lihatlah dan lingkari. Nih, pada contoh, there's a boy who say, I'm sorry. Ada anak lelaki yang bilang, I'm sorry. Di gambar terlihat dia memecahkan piring. Apabila kita memecahkan piring, apakah kita harus meminta maaf? Ya, betul. Kita harus meminta maaf. That's why he say, I'm sorry. Itu kenapa di gambar dia berkata, I'm sorry. Nah, sekarang lihat gambar nomor 1. Apakah membutuhkan kata I'm sorry? Ya, betul. Tidak, karena mereka hanya say goodbye. Sekarang lihat nomor 2. Apakah membutuhkan kata I'm sorry? Ya, tidak. Karena hanya sedang memberikan hadiah. Sekarang lihat nomor 3. Seorang anak menendang bola ke kaki temannya. Apakah butuh kata I'm sorry? Ya, betul. Ketika kita tidak sengaja menyakiti teman, kita harus bilang I'm sorry. Kita harus meminta maaf. Sekarang lihat nomor 4. Ya, anak tersebut terlihat terlambat datang ke sekolah. Apakah butuh I'm sorry? Oke, kita lingkari. Nomor 5. Apakah membutuhkan kata I'm sorry? Tidak. Lihat nomor 6. Terlihat mematahkan kaki kursi. Apakah membutuhkan kata I'm sorry? Nomor 7 terlihat sedang say hi atau melakukan greeting. Berarti tidak memerlukan kata I'm sorry. Nomor 8 terlihat Made memecahkan jendela. Maka Made harus meminta maaf dengan kata I'm sorry, diawali dengan kata I'm sorry. Sekarang nomor 9. Terlihat Tigor memecahkan vas bunga. Nah, ketika merusak barang, juga kita harus mengucapkan I'm sorry. Nah, jadi yang kita lingkari adalah yang cocok dengan kata I'm sorry, yaitu nomor 3, 4, 6, 8, dan 9. Nah, kalau dibikin jadi kalimat, number 4, yang nomor 4 adalah I'm sorry, I'm late. Yang artinya, maafkan saya terlambat. Then, look number 6, or nomor 6. Kalau dibikin kalimat, jadi I'm sorry, I broke the chair. Maafkan saya merusak kursinya. Oke. Sekarang number 8, nomor 8. Kalau kita bikin kalimat menjadi I'm sorry, I broke the window. Maafkan saya memecahkan atau merusak jendela. Then number 9 atau nomor 9. I'm sorry, I broke the vase. Yang artinya, maafkan saya merusak vas. Nah, jadi dari semua gambar ini yang cocok untuk permintaan maaf atau apologize yaitu number 3, 4, 6, 8, and 9. Jadi hari ini untuk meminta maaf kita belajar 2 hal. Yang pertama, untuk mengatakan maaf ketika kita terlambat.
Dan yang kedua, saat kita menghilangkan sesuatu atau barang. Nah, dan keduanya ini sama-sama dimulai dengan mengucapkan kata I'm sorry. Setelah kita mengucapkan kata I'm sorry, barulah kita jelaskan kenapa kita meminta maaf. Jika kita terlambat, kita mengucapkan I'm sorry, I'm late. Maafkan saya terlambat. Dan jika kita menghilangkan barang atau sesuatu, kita ucapkan I'm sorry, I lost your misal pensil ya. I'm sorry, I lost your pencil. Nah, contoh lainnya, misalnya kita menghilangkan bola teman. I'm sorry, I lost your ball. Maafkan saya menghilangkan bolamu. Nah, jadi di belakang I lost your-nya baru diikuti kata benda atau benda yang kita hilangkan gitu. Contoh lain misalnya krayon. I'm sorry, I lost your crayon. Maafkan saya menghilangkan krayonmu. Atau misalnya mainan boneka. I'm sorry, I lost your doll. Maafkan saya menghilangkan bonekamu. Gimana? Do you understand? Sudah mengerti sampai sini? Your task for today, tugas kalian hari ini adalah practice the dialogue. Buatlah percakapan tentang apologize and respond to it. Untuk percakapannya, kalian bisa membuat yang how to apologize when we do something. Dan untuk barangnya, kalian bisa memilih salah satu yang ada di dekat kalian. Boleh buku, pulpen, tempat pensil, dan lain-lain. Tugasnya, kalian membuat 3 kalimat apologize yang how to apologize when we lose something, 3 kalimat beserta responnya. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Okay, that's all for today. Thanks for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.